Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel di HTML. Oke, kita langsung aja. Kita buat tabel. Nah, untuk tabel yang perlu diperhatikan adalah baris, kolom, dan sel. Kita harus mengerti dulu apa itu baris, apa itu kolom, dan apa itu sel. Nah, di sini sudah Abang kasih ilustrasinya. Nah, di sini ada baris. Kalau misal ke kanan ini berarti dia baris. Kalau misalnya kolom itu dia ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya sel, nah ini kotak kecil ini namanya sel. Nah, jadi di dalam HTML itu pembagiannya seperti itu. Untuk baris dia ini, dan untuk kolom ke bawah, dan sel ini satu kotak kecil ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham, nanti kalian akan lebih mudah lagi dalam membuat tabel. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ada beberapa tag yang harus diingat dalam membuat tabel di HTML. Itu ada tag tabel, ada T-head, ada T-body, TR, TD, dan TA. Tapi yang paling penting diingat itu cuman tabel, TR, TD. TH ini bisa optional, bisa dipakai atau enggak, atau T-head sama T-body juga sama. Jadi yang paling penting itu ada table, TR, sama TD. Nah, table itu untuk buat struktur, untuk membungkus tabelnya gitu. Terus kalau misalnya TR itu table row, itu membuat baris tadi ini membaris. Terus untuk yang TD, table data, itu membuat sel. Nah, membuat yang ini kotak kecil ini. Jadi kotak kecil ini namanya sel. Nah, itu. Nah, kita langsung aja praktek ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini di praktikum web yang minggu lalu udah kalian buat file baru namanya table.html. Nah, terus buat struktur biasanya nih kita buat Nah, di sini kita lihat Nah, di sini sudah belajar membuat table. Nah, sekarang kita membuat table. Jadi yang paling pertama harus kalian buat itu, kalau bisa membuat table di dalam HTML, adalah tag tablenya. Jangan lupa. Jadi kita buat table dulu, enter. Jangan lupa langsung tag penutupnya. Ini tag pembuka dan ini tag penutup. Nah, jangan sampai lupa. Nah, kalau gitu di dalam tag table kita buat TR atau table row. Nah, di dalam table row, table row itu kan baris tadi. Table row nih. Ini table row nih, baris. Jadi dalam HTML tuh kita membuatnya per baris gitu. Jadi kita buatnya satu baris gitu. Jadi kita buat satu baris pertama itu isinya apa aja. Misalnya kita membuat isinya nomor, itu npm, itu nama dan alamat. Nah, terus di bawahnya lagi kita isi datanya. Sini ada TD, itu untuk nomor 1. Itu TD lagi untuk npm-nya. TD lagi itu namanya, dan terakhir alamatnya. TD lagi. Nah, itu di sini udah kelihatan kan hasilnya, nomor, npm, nama, alamat. Habis itu juga satu nomornya nih untuk satu, ini npm-nya, nih namanya, nih alamatnya. Nah, kok nggak ada garisnya bang? Nah, kalau misalnya cuman gini aja memang nggak ada garisnya. Kalau misalnya kalian menambahkan garis, kalian harus menggunakan atribut border. Kita taruh di setelah table. Kalian buat border
itu 1. Nah, border tuh bisa 0, kalau 0 dia nggak ada dan defaultnya 0. Kalau misalnya 1 itu paling kecil, kalau misalnya 2 makin tebel kita tambah misalnya sampai 9 dan dia makin tebel gitu. Nah, jadi kita bikin 1 aja. Nah, itu udah ada barisnya. Terus setelah itu kalau misalnya itu kok mepet kali, ini kan kelihatan banget mepetnya. Nah, ini bisa kita buat agak berjarak. Cara membuat agak berjaraknya kita menggunakan tabel apa namanya? Atribut cell padding. Cell padding. Nah, kan bisa kita lihat agak berjarak. Tuh. Dia makin berjarak. Nah, dia makin berjarak kan. Nah, kelihatan. Kita buat 10, nggak apa-apa. Nah, udah. Sekarang kalau misalnya kita mau nambah data lagi, kita taruh ini kan tabel, kita bikin lagi TR-nya ya. TR. Terus di dalamnya kita buat nomor 2. Nah, di sini kan bisa kalian lihat di sini ada 3 baris dan seperti yang kita buat di sini ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, di sini dia baris pertama isinya ada nomor, ada NPM, ada nama dan ada alamat. Nah, di baris kedua di dalam TR kedua atau table row kedua atau baris kedua ini ada isinya 1, ada NPM, ada nama, ada alamat. Sama seperti sini di baris ketiga ini ada nomor, ada NPM, ada nama dan ada alamat. Nah, jadi seperti itu cara membuat tabel untuk yang dasarnya. Jadi dalam membuat tabel di HTML ada 3 tag yang harus kalian buat, yaitu yang pertama ada tag tabelnya, lalu ada TR-nya atau table row barisnya, lalu ada TD-nya. TD itu ini untuk membuat selnya. Nah, itu untuk cara membuat tabel di dalam HTML. Nah, untuk yang TH, T-body sama TH bisa kalian coba sendiri. Terus kita mengatur jarak, udah kita menggunakan cell padding tadi sudah. Terus kita menghubungkan cell table. Nah, kita menggabungkan. Nah, sekarang kita gabungkan. Di sini ada atribut yang digunakan untuk menghubungkan cell table adalah row span dan call span. Nah, row span ini untuk menggabungkan baris. Call span itu untuk menggabungkan ini. Menggabungkan kolom. Seperti apa contohnya kalau digabungkan? Contohnya seperti di sini. Nah, di sini ada nomor, nama sama pertemuan ini digabungkan. Misalnya nomor ini digabungkan barisnya. Ini kan harusnya ada 1, 2, ada satu baris. Nah, tapi ini kan bisa jadi 1 kan? Nah, ini dia dari 2 sel digabungkan jadi 1, 2 baris digabungkan jadi 1. Ini juga sama, 2 baris dijadikan 1 dan ini kolom. Di kolom ini dia 3 kolom dijadikan 1. Nah, cara buatnya kayak gimana? Kita langsung praktek aja. Pertama kita buat tabel baru aja. Tabel, di dalam tabel kita buat yang pertama tadi kita buat apa tadi? Nomor, nama, pertemuan ya. Itu kita buat TR. Dalamnya ada TD, nomor, TD, nomor, nama, pertemuan, nomor, nama, TD, pertemuan. Nah, itu kita buat lagi satu lagi TR, karena ini kan kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada baris pertama apa aja? Ada nomor, ada nama dan ada pertemuan. Nah, di baris kedua ini ada 1, 2 dan 3. Nah, jadi sesuaikan dengan itu. Untuk baris pertama kita buatnya cuman nomor, nama dan pertemuan. Dan di baris kedua kita buatnya itu pertemuan 1, 2 dan 3. TD 3. Nah, udah seperti ini. Terus kita buat garisnya dulu. Bordernya kita buat 1. Nah, di sini kita lihat
dia belum seperti ini kan, dia masih kayak gini dia. Kita kasih jarak lah. Nah, kita kasih jarak sini. Ini kan kasih juga ini deh cell space ya. Nah, ini kan belum kelihatan banget. Ini kan masih ini 1, 2 kan beda nih. Nah, sekarang kita gabungkan. Yang perlu digabung tadi apa? Kita lihat sini nomor digabungkan barisnya, nama digabungkan barisnya. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan aja TD. Sebelahnya kita kasih karena kita mau menggabungkan baris, jadi tadi kan baris itu untuk baris tadi kan row kan, jadi kita pakai row span. Row span yang mau digabungkan berapa baris? 2. Kalau 2 tinggal kita bikin 2. Nah, sudah jadi 1. Nah, terus yang namanya juga sama, row span. Jadi kita gabungkannya mau berapa baris? 2. Kita gabungkan 2. Nah, sekarang nomor sama namanya udah sama seperti yang di sini. Nah, sekarang tinggal yang pertemuannya. Pertemuan ini masih berantakan, ini pertemuan ini masih belum gabung. Nah, cara gimana? Sama dengan yang ini. Tinggal kita buat di sini yang karena kita untuk pertemuan ini kita gabungkan itu kolomnya. Jadi kita makainya bukan row span tapi call span. Call span. Yang mau digabungkan berapa kolom? Ini kan ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3, berarti ada 3. Nah, sekarang kita gabungkan 3 kolom. Nah, udah sama. Sekarang kita tambah. Nah, sekarang udah sama dengan yang ini. Nah, tinggal kita tambahkan yang di bawah ini. Dan tambahkan aja TD itu. Kalau nggak mau repot tinggal copy aja. Nah, udah sama kan sekarang nomor, nama dengan yang di sini. Nah, pertemuan kalau misalnya mau agak dilebarkan kalian bisa pakai width. Kita buat 100% aja. Kelebaran 50. Oh, masih juga kurang. 75. Udah sama dengan yang ini, tinggal ditengahkan aja nanti. Tinggal mau ditengahkan nanti tinggal kalian tengahkan. Itu kan kalian sudah belajar, silahkan dicoba sendiri. Yang penting ini untuk cara membuatnya sudah seperti dengan yang di sininya. Nah, ini udah sama nomor. Nah, udah sama nomor, nama, pertemuan dan 1, 2, 3-nya. Nah, udah sama. Nah, itu untuk yang dasar-dasar dari HTML. Nah, di dalam HTML nanti bisa kalian explore lagi, seperti kalau misalnya kalian mau nambahkan gambar kayak gimana caranya, terus kalian mau nambahkan warna kayak gimana caranya. Ini bisa kalian gabung dengan materi kalian yang sebelumnya kan kalian sudah belajar cara nambahkan gambar gimana, cara nambahkan link gimana, cara nambahkan yang lain-lain gimana. Nah, ini bisa kalian masukkan di sini gitu. Jadi bisa kalian tambahkan dengan materi yang sebelumnya biar nggak lupa. Nah, jadi itu dia untuk dasar-dasar dari HTML-nya, cara membuat tabel di HTML. Nah, abang rasa untuk yang tabel cukup sampai di sini aja. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan langsung ke abang. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.